Sebelum kita berdoa, aku ingin berbagi pesan singkat denganmu, lalu kita akan berdoa bersama. Mengapa kamu masih memikul beban kekhawatiran di hatimu? Mengapa kamu membiarkan tekanan hidup menekan jiwamu begitu berat? Mengapa kamu merasa begitu terpuruk, begitu terbeban, seolah-olah berada dalam bayang-bayang kesedihan? Tidakkah kamu tahu siapa dirimu di mata Tuhan? Tidakkah kamu menyadari betapa berharganya dirimu di hadapannya? Apakah kamu telah melupakan bahwa kamu tidak berjalan sendirian dalam perjalanan ini? Dia yang menciptakan langit dan bumi telah memanggil namamu, mencurahkan kasih-Nya atasmu, dan menyatakan bahwa kamu adalah milik-Nya. Tuhan sendiri telah berfirman kepadamu. Dia menyatakan bahwa kamu dikasihi tanpa batas, dihargai lebih dari yang dapat dipahami oleh manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Namun hari ini, aku ingin kamu menjadikan ayat ini lebih pribadi. Aku ingin kamu mengganti kata dunia ini dengan namamu sendiri, dan mendeklarasikannya bagi hidupmu. Tuhan begitu mengasihi aku, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untukku, supaya aku percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarkan kebenaran ini berakar dalam hatimu. Kamu dikasihi dengan kasih yang melampaui pemahaman manusia. Kamu berharga lebih dari yang dapat kamu bayangkan. Kamu tidak dilupakan, juga tidak ditinggalkan. Lebih dari itu, Tuhan saat ini sedang bersamamu. Dalam pergumulanmu, dalam kesedihanmu, dalam ketidakpastian dan kebingunganmu, Dia ada di sana, berjuang untukmu, melindungimu, dan membuka jalan di mana seolah-olah tidak ada jalan. Zefanya 3 ayat 17 mengingatkan kita, Tuhan, Allahmu, ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia akan bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia akan membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia akan bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Kamu dapat menjadikan ayat ini lebih pribadi dan menjadikannya deklarasi dalam hidupmu. Tuhan, Allahku, ada bersamaku. Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan bagiku. Dia bergirang karena aku dengan sukacita. Dalam kasih-Nya, Dia tidak lagi menegurku, tetapi Dia bersorak-sorai karena aku. Apakah kamu mendengar itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bersukacita atasmu. Dia menyanyikan lagu kasih atas hidupmu. Kasih Tuhan begitu pribadi, begitu dekat. Kasih-Nya tidak didasarkan pada apa yang telah kamu lakukan atau apa yang gagal kamu lakukan. Kasih-Nya tidak tergantung pada kinerjamu atau kesempurnaanmu. Kasih-Nya kekal, tak tergoyahkan, dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. Kasih-Nya bukan hanya untuk menghiburmu, tetapi juga untuk menebus dan memulihkanmu. Dia mengangkatmu dari jurang keputusasaan dan menempatkanmu di atas dasar yang teguh. Efesus 1 ayat 7 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah identitasmu, ditebus, diampuni, dan dibebaskan. Karena itu, berkat Tuhan ada atas hidupmu. Kamu tidak hanya sekadar hidup, tetapi kamu diliputi oleh kasih karunia-Nya. Terakhir, biarkan ayat dari Lukas ini menjadi deklarasi otoritasmu di dalam Kristus. Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Deklarasikan dengan penuh keberanian. Biarkan firman ini meresap dalam jiwamu. Biarkan itu bangkit dalam hatimu sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan,
Aku telah menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, serta untuk mengalahkan segala kekuatan musuh. Tidak ada yang akan membahayakanku. Inilah kuasa Tuhan dalam hidupmu. Inilah kebenaran yang menghancurkan ketakutan, memutus belenggu, dan membungkam setiap kebohongan musuh. Jadi, mengapa kamu masih memikul beban kekhawatiran? Mengapa kamu masih membiarkan tekanan hidup menekanmu? Angkatlah matamu, tegakkan kepalamu, dan berdirilah dalam identitas sejati yang telah Tuhan berikan kepadamu. Kamu dikasihi, kamu ditebus, kamu dipilih, dan kamu telah menang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkanmu dari kasih Tuhan. Sekarang, marilah kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang terkasih, hanya Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Engkau berkuasa dari kekekalan sampai kekekalan. Engkaulah Tuhan yang membuka pintu yang tidak seorang pun dapat menutupnya, dan menutup pintu yang tidak seorang pun dapat membukanya. Engkau membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak ada jalan. Engkau membelah Laut Merah, menggeser gunung, dan menenangkan badai yang mengamuk. Engkau memerintahkan alam semesta untuk berputar sesuai kehendak-Mu, tetapi Engkau juga tetap memperhatikan aku. Engkau melihatku, mengenalku, dan mengasihiku. Tuhan, tanpa Engkau, aku bukan apa-apa. Hatiku lemah, pemahamanku terbatas, dan kekuatanku cepat habis. Namun, Engkau tidak tergoyahkan. Engkau tidak terbatas oleh waktu, tidak terikat oleh hukum alam, dan tidak dapat ditawan oleh apapun yang mengikatku. Engkaulah Tuhan yang kekal, benteng perlindunganku, gunung batuku, menaraku yang kuat, dan tempat persembunyianku. Engkaulah penebusku, penyediaku, dan pelindungku. Engkaulah segala yang kubutuhkan, melebihi segala yang dapat kupahami. Oleh karena itu, Tuhan, bersama dengan semua orang yang mendengar suaraku, aku merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui betapa aku membutuhkan-Mu. Aku mengakui bahwa tanpa terang-Mu yang membimbingku, aku tidak dapat berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Tanpa kekuatan-Mu menopangku, aku tidak dapat menanggung beban hidup ini. Tanpa Roh-Mu yang mengangkatku, aku tidak dapat berdiri teguh. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu memberi hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku meletakkan segala sesuatu di kaki-Mu. Aku tunduk pada Roh Kudus-Mu. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu dan menyerahkan hatiku kepada firman-Mu. Bentuklah aku, buatlah aku, sucikanlah aku, jadikanlah aku bejana yang taat kepadamu. Tuhan, berikanlah aku hati yang rindu akan kebenaran, roh yang mau diajar, dan pikiran yang diperbarui setiap hari oleh kebenaran-Mu. Biarlah hidupku dibentuk oleh hikmat-Mu dan dipimpin oleh bimbingan-Mu. Bahkan ketika aku tidak memahami rencana-Mu, ajarlah aku untuk percaya kepada jalan-Mu. Berikanlah aku ketekunan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, untuk mencari-Mu dengan segenap hati, untuk mengasihi-Mu dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanku, serta untuk mengikuti-Mu seumur hidupku. Biarlah penyembahanku menjadi deklarasi ini, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku tidak akan menaruh imanku kepada manusia, juga tidak akan membangun harapanku di atas pasir dunia yang tidak stabil ini. Iman dan kepercayaanku hanya ada dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan yang hidup. Pengharapanku ada dalam kerajaan kekal yang tidak tergoyahkan. Kepercayaanku ada dalam Dia yang memegang segala sesuatu di dalam tangannya. Sebagai anak-Mu, aku memilih untuk percaya pada janji-Mu.
Aku tidak akan didefinisikan oleh masa laluku, tidak akan dibelenggu oleh kegagalanku, dan tidak akan diperbudak oleh ketakutan. Aku adalah orang yang telah ditebus, dipilih, dipanggil, dan memperoleh kemenangan melalui Kristus yang menguatkanku. Aku percaya kepada janjimu karena janjimu memberikan kehidupan. Aku percaya kepada kasih-Mu karena kasih-Mu tidak berkesudahan. Aku percaya kepada anugerah-Mu karena anugerah-Mu cukup bagiku. Sebelum aku mengenal-Mu, Engkau telah mengenalku. Sebelum aku mengasihi-Mu, Engkau telah mengasihiku. Sebelum aku memanggil nama-Mu, Engkau telah menuliskan namaku di telapak tangan-Mu. Engkau telah membentukku di dalam kandungan ibuku. Engkau telah menghitung hari-hariku. Engkau telah mengatur jalanku. Engkau telah memanggilku dengan nama dan aku adalah milik-Mu. Hari ini, Tuhan, aku berdiri di atas firman-Mu. 1 Yohanes 4 ayat 9-10 berkata, dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang sejati, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak meninggalkan, kasih yang tidak berkurang, kasih yang menjangkau bagian terdalam dari jiwaku dan menerangi sudut tergelap dalam hidupku. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terukur. Terima kasih karena telah menutupi aku dengan anugerah yang tidak layak aku terima. Terima kasih karena Engkau telah memberikan damai sejahtera kepada hatiku yang gelisah. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku memuliakan-Mu, aku menyembah-Mu. Dengan setiap napasku, aku akan memuji nama-Mu. Dalam setiap momen hidupku, aku akan mencari wajah-Mu. Dalam setiap langkah perjalanan hidupku, aku akan mengikuti-Mu. Aku akan mendeklarasikan, Engkau adalah kudus, Engkau adalah layak, Engkau adalah maha kuasa, Engkau adalah mulia. Aku akan selamanya mendeklarasikan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, mulia, dan menang, aku berdoa. Amin. Kawan-kawan terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai-Mu.